Saya Sheikh Khalid bin Rahim Al Maktoum, pemilik Al Maktoum Group, perusahaan minyak dan hedge fund terbesar di Timur Tengah. Kebanyakan orang mengenal saya sebagai miliarder Arab yang telah menghiasi sampul Forbes selama 3 tahun berturut-turut, tetapi tidak ada yang pernah melihat saya dalam keadaan seperti ini sebelumnya. Saat ini, saya berdiri di landasan parkir pribadi di Bandara Dubai, menatap pesawat jet pribadi saya, Gulfstream G700, yang baru selesai diperiksa, dengan raut wajah yang lebih tegang daripada saat menegosiasikan kontrak minyak senilai miliaran barel. Ini karena putra tunggal saya, Abdullah, 19 tahun, mengalami gangguan mental yang parah saat belajar di London School of Economics. Dokter mengatakan itu adalah depresi dan kecemasan parah. Dia menolak makan, tidak mau keluar kamar, dan nilainya anjlok. Saya menghabiskan uang untuk menyewa psikiater terbaik di Inggris, tetapi mereka semua mengatakan hal yang sama. Anak ini terlalu tertekan, Sheikh. Saya marah sampai menggigil. Saya mengirim putra saya untuk belajar di London, bukan di Jakarta. Saya menyekolahkannya di sekolah swasta termahal di Dubai sejak kecil. Mengapa ia berakhir seperti ini? Malam itu, saya menelepon teman dekat saya, pemilik universitas terkenal di Boston. Dia berbicara dengan nada lembut tapi lugas. Khalid, putramu butuh istirahat. Kirim dia ke Boston, istirahat bersamaku. Kami punya program pemulihan mental yang sangat baik di sini. Saya hampir setuju. Tetapi istri saya, Laila, meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan lembut, "Bagaimana kalau kita coba biarkan Abdullah istirahat di Indonesia sebentar?" Saya tertawa terbahak-bahak hingga pelayan terkejut. Indonesia? Negara yang hanya punya pantai dan makanan pinggir jalan? Laila, kau lupa putra kita adalah pewaris takhta Al Maktoum, bukan backpacker Eropa. Tetapi Laila tidak menyerah. Dia membuka tabletnya dan menyodorkannya kepada saya, menunjukkan video yang sudah dia bookmark. Itu adalah klip mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang sedang mempresentasikan proyek energi surya terapung kepada investor asing. Anak-anak itu berbicara bahasa Inggris dengan fasih, ide mereka canggih, dan yang paling penting, mereka tersenyum dari hati. Saya mematikan klip itu hanya iklan, Laila. Jangan percaya. Namun, malam itu saya tidak bisa tidur. Gambaran putra saya yang pucat, memeluk lututnya di asrama London, terus muncul. Pagi harinya, saya membuat keputusan yang tidak terduga. Saya membatalkan tiket pesawat Abdullah ke Boston dan memerintahkan kapten untuk terbang langsung ke Jakarta. Kita akan berlibur di Indonesia selama 2 minggu. Jika tidak ada perbaikan, saya akan membawanya kembali ke Dubai, saya meyakinkan diri. Hanya 2 minggu, tetapi saya tidak tahu bahwa 2 minggu itu akan mengubah hidup seluruh keluarga saya. Di pesawat, Abdullah duduk menatap keluar jendela tanpa berkata-kata. Saya membuka laptop, mulai mencari informasi tentang universitas di Jakarta dengan enggan. Saya menemukan nama-nama yang belum pernah saya dengar. Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung. Saya tertawa kecil. Nama-nama itu terdengar seperti nama desa. Saya terus mencari dan menemukan ulasan dari mahasiswa asing yang pernah belajar di sana. Mereka tidak hanya belajar, tetapi juga menjalani hidup. Dosen bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi mentor. Saya tadinya berencana melanjutkan ke MIT, tetapi akhirnya memilih di sini dan tidak pernah menyesalinya. Saya menutup laptop, omong kosong. Tetapi, jauh di lubuk hati, saya mulai merasakan getaran kecil. Pesawat mulai turun menuju Bandara Soekarno-Hatta. Saya melihat Jakarta di malam hari. Lampu-lampu berkelip seperti berlian yang ditaburkan di atas laut. Saya meyakinkan diri, hanya 2 minggu. Tetapi saya tidak tahu bahwa 2 minggu itu akan menjadi awal dari mukjizat terbesar dalam hidup saya. Pesawat mendarat dengan sangat mulus. Pintu terbuka, aroma udara lembab dan panas berembus masuk bersama bau samar bunga melati. Saya mengernyit. Mengapa ada bau bunga di bandara? Lalu saya melihatnya. Barisan staf bandara, berjejer rapi, memegang kalungan bunga melati segar. Seorang pria bersetelan putih mengangkat tangan, menyentuh salam dengan senyum lebar. "Selamat datang Sheikh Khalid dan Tuan Abdullah. Selamat datang di Indonesia." Dia berbicara bahasa Arab dengan dialek Dubai yang fasih. Saya terkejut sejenak, lalu tertawa pelan. Sepertinya kita disambut kejutan sejak langkah pertama. Namun, saya belum tahu bahwa kejutan sebenarnya masih menunggu di depan. Limusin Mercedes Maybach
yang saya pesan sebelumnya sudah menunggu di depan gerbang VIP, tetapi saya masih berdiri di sana, menatap kalung melati yang baru saja melingkari leher saya dan Abdullah. Baunya manis, hampir memabukkan. "Syekh, mobil sudah siap," kata sopir itu lagi dalam bahasa Arab. Saya mengangguk, tetapi hati saya gelisah. Saya sudah mendarat di Heathrow, Frankfurt, atau JFK ratusan kali. Tidak pernah ada yang menyambut saya dengan bunga segar seperti ini. Dalam perjalanan menuju kota, saya mulai merasakan keanehan. Macet gila, hingga saya ingin meledakkan mobil. Ribuan mobil berdesakan seperti ikan sarden dalam kaleng. Sepeda motor menyelinap seperti semut, suara klakson tak henti-henti. Saya melihat jalan 8 lajur, tetapi mobil hanya bergerak di 1 lajur. Saya menoleh ke Abdullah, dia masih duduk diam, jendela terbuka setengah, angin panas mengacak-acak rambutnya. "Lihat, saya sudah bilang, negara ini." Saya hampir meledak, tetapi kata-kata saya terputus karena di depan mobil kami, sebuah ambulans berusaha menerobos persimpangan. Semua mobil sungguh berhenti seketika. Tidak ada yang membunyikan klakson, tidak ada yang menyalip, tidak ada yang protes. Bahkan, sepeda motor yang sedang terburu-buru pun berhenti total, menunggu ambulans lewat. Saya ternganga. Di Dubai, jika ini terjadi, pasti akan ada teriakan dan makian. Tetapi di sini, semua orang tersenyum satu sama lain. Sopir menoleh, tersenyum pada saya. Di Indonesia, ketika ada ambulans atau mobil pemadam kebakaran, semua orang akan memberi jalan. Tidak perlu peraturan yang memaksa, kami melakukannya sendiri sejak lama. Saya menelan ludah. Kata negara berkembang yang selalu melekat di benak saya mulai goyah. 1,5 jam kemudian, kami tiba di hotel mewah di tepi Sungai Ciliwung. Saya pernah menginap di hotel bintang 6 di seluruh dunia, tetapi kali ini saya hampir tidak percaya mata saya. Pramukamar adalah seorang pemuda berkulit sawo matang, tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Dia menyalami saya dengan hormat dan berbicara bahasa Arab dengan aksen Lebanon. "Assalamualaikum Syekh, selamat datang di Jakarta. Nama saya Arman, saya dulu sekolah menengah di Beirut, bahasa Arab saya belum lupa." Dia mengangkat koper Abdullah dengan satu tangan, sementara tangan yang lain terus menyalami saya sepanjang jalan. Abdullah menoleh ke arah saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, matanya menunjukkan sedikit kejutan. Suite yang saya pesan luas seperti istana, tetapi yang benar-benar mengejutkan saya adalah surat yang tergeletak di meja. Kertas berwarna krem, tulisan bahasa Indonesia berstempel emas. Kepada Syekh Khalid bin Rahim Al-Maktoum, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada UGM, dengan hormat mengundang Anda dan Tuan Abdullah untuk menghadiri seminar inovasi psikiatri di abad ke-21, besok pukul 09.00. Kami mendengar kabar bahwa Tuan Abdullah sedang menghadapi tekanan belajar. Kami ingin membantu, tanpa dikenakan biaya apapun. Hormat kami, Profesor Dr. Bimo Wijaya, SPKJ. Saya tertegun. Saya belum memberitahu siapapun bahwa kami datang karena putra saya sakit. Bahkan sekretaris saya pun tidak tahu. Saya menoleh ke Arman. Dia tersenyum canggung. "Hotel kami bermitra dengan rumah sakit UGM, Syekh. Ketika kami melihat nama Anda dalam sistem pemesanan, kami secara otomatis memberitahu mereka, jika Anda tidak berkenan, kami akan segera membatalkannya." Saya mengangkat tangan saya dan berkata dengan sedikit gemetar, "Jangan batalkan, kita akan pergi." Malam itu, saya berdiri di balkon kamar, melihat Sungai Ciliwung. Cahaya dari perahu-perahu kecil beriak berkelip-kelip. Saya menyalakan rokok pertama dalam 3 tahun. Saya selalu berpikir Indonesia hanyalah tempat liburan bagi orang biasa. Tetapi malam ini, saya mulai merasa seperti orang bodoh. Di bawah, sungai mengalir perlahan, seolah berbisik kepada saya, "Tenang, Syekh. Cerita baru saja dimulai." Saya membuang puntung rokok ke sungai dan kembali ke kamar. "Besok kita akan lihat apakah negara ini hanya punya bunga melati dan senyuman, atau ada sesuatu yang lebih dari itu." Saya tidak tahu bahwa jawaban yang menunggu akan membuat saya berlutut di depan seluruh dunia. Keesokan paginya, saya bangun pukul 05.00. Abdullah tidur nyenyak, wajahnya damai, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Saya berdiri memandangi putra saya lebih lama dari biasanya, lalu berjalan ke balkon. Jakarta di pagi buta sangat hening, hanya ada suara jangkrik dan lantunan doa dari masjid terdekat. Saya menarik napas dalam-dalam.
Bau asap dupa bercampur aroma nasi uduk dari warung di pinggir jalan. Saya hampir tidak percaya bahwa ini adalah kota yang sama dengan tadi malam. Mobil yang menjemput kami adalah Toyota Alphard hitam mengkilap. Tidak semewah Maybach, tetapi bersih hingga memantulkan bayangan. Sopirnya adalah seorang pria paruh baya, menyalami kami dengan hormat dan menyodorkan handuk dingin beraroma pandan. "Selamat pagi, nama saya Pak Hadi. Saya akan mengantar Anda ke Fakultas Kedokteran UGM. Jalanan pagi ini lancar, hanya butuh 40 menit. Saya mengangkat alis. 40 menit? Tadi malam 1,5 jam. Tetapi saat mobil mulai bergerak, saya langsung mengerti. Semua mobil secara otomatis mengemudi di sisi kiri jalan, memberi jalan bagi mobil yang terburu-buru di sisi kanan. Tidak ada yang berebut, tidak ada yang memotong. Saya melihat jam, benar kata Pak Hadi, 41 menit. Kami tiba di gerbang universitas. Saya mengharapkan gedung pencakar langit, ruang konferensi kaca. Tetapi yang saya lihat adalah bangunan tua berwarna krem, berusia hampir 100 tahun. Papan nama bertuliskan aksara Jawa yang diukir dengan emas. Pohon-pohon rindang membuat sinar matahari menembus daun-daun, menciptakan pola bintik-bintik. Saya mengernyit. Benarkah ini rumah sakit terkemuka di negara ini? Pak Hadi tersenyum lebar. Benar, Syekh. Tetapi dalamnya tidak seperti luarnya. Sebelum saya sempat menjawab, seorang gadis muda berseragam mahasiswa putih berlari menghampiri kami. Dia menyalami kami dengan anggun dan berbicara bahasa Arab dengan aksen Suriah yang sangat jelas hingga saya terkejut. "Selamat pagi, saya Dian, mahasiswa kedokteran tahun ke-6. Profesor Bimo meminta saya untuk menjemput Syekh dan Tuan Abdullah." Saya ternganga. Abdullah yang berjalan di belakang saya, berbisik pelan, "Untuk pertama kalinya, Ayah," dia berbicara bahasa Arab lebih baik dari saya. Dian membawa kami berjalan melalui taman kecil yang dipenuhi pohon besar. Ada papan kecil bertuliskan, "Taman Herbal untuk Pasien Depresi." Saya melihat beberapa pasien duduk, menyeruput teh herbal di bawah pohon beringin, mengobrol dengan mahasiswa sambil tersenyum. Saya mulai merasa aneh. Ruang konferensi tempat kami dibawa bukanlah aula besar, tetapi ruangan melingkar berukuran sedang. Kursi kayu jati tersusun melingkar. Di tengahnya, ada pohon beringin raksasa dalam pot setinggi manusia. Akarnya menyembul keluar dari tanah, tumbuh subur seperti patung. Profesor Bimo Wijaya, yang berusia menjelang 70 tahun, berkulit sawo matang dengan mata sipit, datang menjabat tangan saya erat-erat. Dia tidak berbicara bahasa Arab, tetapi berbicara bahasa Inggris dengan aksen Oxford yang fasih. "Syekh, saya mengenal Anda dari Forbes. Tetapi yang lebih ingin saya ketahui adalah seberapa besar Anda mencintai putra Anda." Saya tersentak. Tidak ada yang pernah bertanya kepada saya seperti ini secara langsung. Seminar dimulai dengan sesuatu yang tidak saya duga. Tidak ada slide PowerPoint, tidak ada grafik, tidak ada statistik. Sebaliknya, ada seorang gadis kecil berusia 10 tahun berjalan ke atas panggung. Dia memegang mikrofon dan berbicara dengan suara jernih. Dulu saya takut ujian sampai tidak bisa tidur. Tetapi dokter-dokter muda di sini mengajari saya. Mereka menyuruh saya menanam kecambah tauge dan berkata bahwa jika pohon bisa tumbuh di tempat sempit, kita juga bisa tumbuh. Sekarang saya mendapat peringkat 1 di sekolah saya. Ruangan bertepuk tangan meriah. Berikutnya adalah seorang pria berusia 60-an merentangkan lengan menunjukkan bekas luka dari operasi otak. Dokter bilang, jika saya terus stres, saya akan mati. Tetapi di sini, mereka menyuruh saya memelihara ikan gurami di kolam kecil. Saya lupa semua stres. Sekarang saya cukup kuat untuk menari reog Ponorogo. Saya mulai gemetar. Abdullah yang duduk di samping saya mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Lalu Profesor Bimo menoleh dan berbicara langsung kepada saya. "Syekh, saya tahu Anda berpikir tempat ini kuno. Bangunan tua, tidak ada peralatan mahal seperti di Eropa, tetapi kami memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Eropa. Kami memiliki hati yang benar-benar bisa menyembuhkan orang." Dia menunjuk ke pohon beringin di pot. Pohon beringin tidak pernah berdiri tegak menurut buku. Dia membungkuk mengikuti angin, tetapi tidak pernah patah. "Anak-anak Indonesia kami lentur, Syekh. Kami tidak kaku. Kami beradaptasi, kami fleksibel. Dan itulah mengapa tingkat bunuh diri siswa karena tekanan belajar di Indonesia adalah yang terendah di Asia." Saya merasa seperti ditampar. Abdullah menoleh ke arah saya, matanya merah, dan mengucapkan kalimat pertama dalam beberapa bulan, "Ayah,
Bolehkah saya mencoba tinggal di sini selama 1 semester? Saya membuka mulut, secara otomatis akan menolak, tetapi gambaran putra saya yang pucat di asrama London muncul. Saya menelan ludah dan mengangguk perlahan. Baiklah, coba 1 semester. Saya belum tahu bahwa kata 1 semester itu akan berubah menjadi seumur hidup, dan saya sendiri akan menjadi orang yang menyatakan kepada media global bahwa semua anak saya akan belajar di Jakarta, bukan London atau Boston. Tetapi saat ini, saya masih syekh yang sombong, yang baru mulai melihat retakan di dinding kepercayaannya untuk pertama kalinya. Saya melihat pohon beringin di dalam pot itu lagi. Akarnya tumbuh subur meskipun di tempat sempit, seperti hati saya saat ini yang mulai bergerak. 3 hari kemudian, saya berdiri di depan Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Abdullah berdiri di samping saya, mengenakan kaos putih sederhana, bukan lagi kemeja seharga 6 digit. Saya masih berpikir saya hanya datang untuk melihat-lihat, tetapi kenyataannya adalah saya sudah membatalkan tiket pesawat pulang ke Dubai. Seorang anak laki-laki kecil berlari ke arah kami. Kulit sawo matang, rambut acak-acakan, senyum lebar hingga memperlihatkan gigi putihnya. Selamat pagi, nama saya Bima, mahasiswa tahun pertama teknik mesin. Biarkan saya menunjukkan fakultas kami. Dia berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika yang fasih. Saya bertanya secara otomatis, pernah sekolah internasional? Bima tertawa. Tidak, Syekh. Saya sekolah negeri di desa saya sejak kecil, tetapi saya suka menonton TED Talk sejak kelas 4. Saya tertegun. Bima memimpin kami masuk ke gedung tua berwarna jingga bata. Saya sudah siap melihat laboratorium tua, peralatan kuno, tetapi ketika pintu bergeser terbuka, apa yang saya lihat membuat saya mundur selangkah. Ruangan itu seluas lapangan sepak bola, penuh dengan printer 3D raksasa, robot sedang merakit mobil listrik sendiri, drone berputar-putar seperti kawanan lebah. Tetapi yang membuat saya hampir jatuh adalah di tengah ruangan, ada pohon beringin yang ditanam di tangki air bening. Akarnya melilit sensor kelembaban. Daunnya lebar dengan panel surya kecil terpasang. Bima tersenyum lebar. Proyek kakak tingkat tahun keempat. Beringin cerdas, pohon beringin pintar yang bisa menjaga dirinya sendiri. Dia memberitahu kami berapa banyak air dan cahaya yang dia butuhkan. Lalu mengirim data ke pertanian di seluruh negeri melalui 5G. Sekarang petani di pedalaman Jawa meningkatkan hasil panen sebesar 40% tanpa perlu menyewa pengawas. Saya berdiri kaku seperti di staf. Abdullah berjalan mendekati pohon beringin itu, menyentuh daunnya pelan, lalu menoleh ke arah saya. Matanya menunjukkan kegembiraan yang belum pernah saya lihat. Bima membawa kami ke ruangan sebelah. Di sana, seorang gadis berhijab sedang mempresentasikan proyek. Namanya Fatimah, dari Padang. Dia sedang menjelaskan sistem solar desalinator, alat penyaring air laut dengan energi surya, harganya kurang dari 10 juta rupiah. Saya membuatnya untuk nelayan di kampung saya. Air tawar lebih mahal daripada minyak di sana. Alat ini menghasilkan 500 liter air tawar per hari, hanya menggunakan sinar matahari. Seorang investor Singapura berdiri mendengarkan. Dia menyerahkan kartu nama kepada Fatimah. Fatimah, saya ingin membeli lisensinya. Mulai dari 2 juta dolar. Tertarik? Fatimah menghela napas, tersenyum kecil. Saya akan pikirkan, Tuan, karena saya ingin penduduk desa menggunakannya secara gratis terlebih dahulu. Saya merasa seperti ditampar untuk kedua kalinya. Setelah itu, Bima membawa kami ke Fab Lab di ruang bawah tanah. Di sana, 2 siswa SMA sedang merakit satelit seukuran kotak sepatu. Ini adalah Garuda Sat-2, Syekh. Bulan depan akan diluncurkan ke luar angkasa dengan roket SpaceX. Total biayanya kurang dari 300 juta rupiah. Hampir 10 kali lebih murah dari satelit NASA. Saya bertanya dengan suara bergetar, siapa yang merancangnya? Seorang anak laki-laki mengangkat tangan. Saya dan teman saya, Syekh. Kami mulai saat SMA kelas 2. Dosen hanya memberi saran. Sebagian besar kami melakukannya sendiri. Saya menoleh ke Abdullah. Putra saya tersenyum. Senyum sungguhan, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Bima berbisik kepada saya dengan lembut. Syekh, tahukah Anda, di sini, tidak ada anak yang diberitahu kamu tidak bisa, karena dosen mengajari kami bahwa jika pohon beringin bisa tumbuh di pasir kering, anak Indonesia juga bisa melakukan apa saja. Saya memandangi pohon beringin di halaman gedung tua itu. Sinar matahari menembus jendela tua, daunnya bergetar pelan. Saya mulai mengerti mengapa pohon beringin membungkuk mengikuti angin.
Itu bukan karena ia lemah, tetapi karena ia cukup cerdas untuk mengetahui bahwa fleksibilitas adalah cara bertahan hidup yang paling kuat. Sore itu, Abdullah berbicara kepada saya untuk pertama kalinya tanpa ditanya. "Ayah, saya ingin mendaftar di sini, bukan hanya 1 semester tetapi 4 tahun penuh." Saya memandangi putra saya dan mengangguk perlahan. "Tentu nak, dimanapun kamu ingin belajar, ayah akan mendukung, tetapi di dalam hati, saya memikirkan sesuatu yang gila. Haruskah anak-anak saya yang lain juga datang ke sini?" Saya belum berani mengatakannya, tetapi benih perubahan sudah tumbuh di hati saya, seperti akar pohon beringin yang mulai menembus tanah yang keras. 1 minggu berlalu begitu cepat. Saya dan Abdullah tidak kembali ke hotel mewah lagi. Kami pindah ke asrama mahasiswa UGM, kamar berdua, harga sewa 2.500 EDR per bulan. Kamarnya sempit, ada 1 kipas angin langit-langit tua. Abdullah tersenyum lebar hingga pipinya berlesung. "Ayah, kamar saya di London 10 kali lebih mahal dari ini, tetapi saya tidak pernah tidur nyenyak 1 malam pun." Saya tertawa sambil menangis, dan mulai merasa diri saya menjadi gila. Hari ini, Bima membawa kami makan siang di kantin Fakultas Teknik. Harga 1 porsi 15.000 IDR, berisi nasi, 3 macam lauk pauk, dan air putih gratis. Saya hendak mengeluh mengapa begitu murah, tetapi ketika saya melihat meja-meja penuh dengan mahasiswa, saya terdiam. Semua orang tertawa terbahak-bahak, mengobrol dengan riang. Tidak ada yang menunduk ke ponsel, tidak ada yang terburu-buru makan dan pergi. Abdullah bertanya kepada Bima pelan, "Kalian tidak stres karena ujian?" Bima tertawa. "Stres, tentu saja. Tetapi kami stres dengan kesadaran. Di sini dosen mengajar bahwa otak yang terlalu lelah tidak akan bisa memikirkan hal-hal baik. Jadi, setiap hari Jumat pukul 15.00, fakultas kami tutup total. Semua orang harus keluar, berolahraga, ke masjid, atau membantu masyarakat. Siapapun yang melanggar akan dipotong nilai kesadaran sosialnya seketika." Saya hampir tersedak air. "Nilai kesadaran sosial?" Bima mengangguk. "Ya, Syekh. Itu nilai khusus. Jika di bawah 70% tidak bisa lulus. Karena insinyur yang baik harus punya hati, bukan hanya otak." Siang itu, kami dibawa ke Jumat Hijau. 5.000 mahasiswa serentak mengenakan kaos hijau, membawa sekop, cangkul, kantong hitam dan benih naik bus untuk menanam mangrove di pesisir. Saya berdiri bingung di samping bus. Syekh Khalid dengan setelan yang dipesan khusus dari Italia akan menanam mangrove. Tetapi ketika saya melihat Abdullah melepas sepatu Louis Vuitton-nya, berlari menginjak lumpur bersama teman-teman barunya, saya ikut melepas sepatu. Lumpur lengket hingga kaki saya tenggelam. Bau laut bercampur keringat, tetapi semua orang tertawa terbahak-bahak. Seorang gadis kecil bernama Rina menyodorkan bibit mangrove kepada saya. "Paman Syekh, tanam di sini. Pohon ini akan tumbuh bersama keponakan paman." Saya tertawa hingga air mata mengalir, lalu berjongkok, menanam pohon pertama dalam hidup saya pada usia 55 tahun. Abdullah berlari menghampiri saya, terengah-engah. "Ayah, saya baru tahu berenang di kali bersama teman-teman, airnya memang tidak bersih. Tetapi saya lebih bahagia daripada saat di kolam renang bintang 5. Saya memeluk putra saya erat-erat. Untuk pertama kalinya, saya merasa dia benar-benar bisa bernapas." Malam itu, Abdullah mengobrol dengan saya sampai pukul 00.00. "Ayah, tahukah ayah, dulu saya pikir kesuksesan adalah memiliki banyak uang. Tetapi di sini, anak-anak memiliki kurang dari 1 juta rupiah di saku mereka, tetapi mereka memiliki impian yang jauh lebih besar dari saya." Saya terdiam, lalu bertanya pelan, "Dan, kamu ingin menjadi seperti itu?" Abdullah mengangguk seketika. "Ya, ayah. Saya ingin menjadi insinyur yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, bukan hanya menghasilkan keuntungan untuk keluarga." Saya mengepalkan tangan. Rasa bersalah yang besar menyerbu saya. Saya pernah mengajari putra saya bahwa uang adalah raja, tetapi anak-anak Indonesia mengajari putra saya bahwa kebahagiaan dan makna adalah raja. Malam itu, saya duduk, menulis email kepada ketiga putri saya yang sedang belajar di Oxford dan Harvard, "Pulang segera. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Saya masih belum berani mengatakan alasannya, tetapi di hati saya sudah tahu. Pohon beringin yang membungkuk mengikuti angin sedang membengkokkan hati saya untuk menunduk, tidak seperti sebelumnya. Saya mengangkat gelas air putih.
berbisik pada diri sendiri, tidak lama lagi, dunia akan tahu. Malam itu, saya sedang duduk membaca laporan keuangan di balkon asrama. Cahaya bulan menyinari pohon beringin besar di depan asrama, memantulkan bayangan daun yang panjang di lantai semen. Tiba-tiba, telepon bergetar kuat. Nomor dari Dubai, sekretaris pribadi saya. Saya mengangkatnya dengan firasat buruk. "Syekh, kabar buruk. Putri sulung Anda, Arya, bertengkar hebat dengan profesor di Oxford. Dia melempar laptop ke papan tulis, berteriak bahwa dia lelah, harus selalu sempurna. Dia sekarang diskors dan akan dikirim kembali ke Dubai besok pagi. Dan dia berkata dengan jelas bahwa dia tidak akan pernah melanjutkan studi di Eropa lagi." Saya merasa seperti disambar petir. Arya adalah putri saya yang paling cerdas, anak yang mendapat summa cum laude setiap semester. Mengapa dia meledak seperti ini? Saya meneleponnya segera. Sinyal tersambung perlahan, di ujung sana hanya ada suara isak tangis. "Ayah." Saya tidak tahan lagi. Semua orang berharap saya harus selalu menjadi yang pertama. Saya tidak punya teman, tidak ada hari libur, tidak ada kehidupan. Saya ingin mati. Kata ingin mati dari mulut putri saya membuat saya langsung terduduk di lantai balkon. Abdullah berlari keluar, wajahnya pucat. "Ayah, ada apa?" Saya menyerahkan telepon kepada putra saya. Abdullah mendengarkan selama 30 menit, dan raut wajahnya berubah menjadi serius. "Ayah, Kak Arya sama seperti saya 3 bulan lalu. Jika kita tidak melakukan sesuatu sekarang, dia mungkin benar-benar akan menyakiti dirinya sendiri." Saya menutup wajah. 2 anak sakit mental bersamaan. Saya merasa seperti kerajaan yang saya bangun seumur hidup sedang runtuh di depan mata saya. Abdullah memegang bahu saya erat-erat. "Ayah, saya hanya punya satu cara. Biarkan kakak tinggal di sini bersama kita. Biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa belajar tidak berarti harus membunuh diri sendiri." Saya mendongak, menatap putra saya. Anak yang tadinya depresi hingga tidak berbicara, sekarang memimpin jalannya. Keesokan paginya, saya menyewa jet pribadi dari Dubai, terbang langsung menjemput Arya di Bandara Soekarno-Hatta. Sambil menunggu, saya mondar-mandir seperti singa di dalam kandang. Abdullah duduk bersila, memegang telepon, berbicara dengan Bima dan teman-temannya. "Ya, kakak saya benar-benar datang. Tolong siapkan kamar kosong di sebelah saya. Terima kasih banyak." Saya menatap putra saya tidak percaya. 3 jam kemudian, Arya keluar dari pintu kedatangan. Dia sangat kurus, mata cekung, rambut acak-acakan. Dia tidak memakai makeup, tidak ada perhiasan. Saya memeluk putri saya erat-erat hingga tubuh saya gemetar. "Maafkan ayah. Ayah tidak pernah berpikir uang dan ketenaran akan membuat kalian bahagia." Arya menangis di pelukan saya. "Saya hanya ingin menjadi diri sendiri, ayah." Abdullah masuk, memeluk kakaknya dari belakang. "Di sini kakak akan menjadi diri sendiri, Kak." Kami bertiga naik mobil kembali ke asrama. Tidak ada bodyguard, tidak ada sopir pribadi, hanya taksi oranye tua. Sepanjang jalan, Arya melihat keluar jendela. Dia melihat siswa berdiri menunggu bus dalam antrean. Tidak ada yang saling dorong, semua orang tersenyum dan menyapa. Dia berbisik pelan, "Mengapa semua orang terlihat sangat bahagia?" Abdullah tersenyum. "Nanti kakak juga akan tahu." Malam itu, pukul 22.00, saya mendengar jeritan dari kamar Arya. Saya berlari masuk. Putri saya duduk meringkuk di lantai, menangis terseduh-seduh, memegang ponsel yang retak. Teman-teman di Oxford mengirim pesan bullying, mengatakan dia gagal dalam pelajaran pertama dalam hidupnya, dan mengatakan dia mempermalukan keluarga. Saya benar-benar ingin mati, ayah. Saya berlutut, memeluk putri saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya menangis di depan anak saya. Abdullah berdiri di depan pintu kamar, wajahnya serius, dan mengucapkan kalimat yang membuat saya merinding. "Ayah, jika besok kakak saya belum membaik, saya akan berhenti belajar di sini dan kembali depresi di London bersamanya." Ancaman putra saya lebih berat daripada ancaman musuh bisnis ratusan kali lipat. Saya mendongak, menatap keduanya, dan berkata dengan suara yang gemetar tetapi tegas, "Tidak, saya tidak akan kehilangan satu anak pun lagi. Besok pagi, kita akan mencari cara untuk menyembuhkan kalian secara total dengan cara Indonesia." Saya belum tahu apa cara itu, tetapi saya merasakan energi tertentu yang mulai terbentuk di sekitar kami, seperti akar pohon beringin yang menembus tanah, bersiap menghadapi badai besar badai bernama kebenaran. Pukul 05.00,
Saya masih belum tidur. Saya berdiri menghisap rokok ketiga di balkon asrama, melihat cahaya pertama hari itu menyinari pohon beringin besar. Abdullah keluar, membawa 2 gelas kopi Ovaltine panas. Ayah, saya sudah menghubungi Profesor Bimo. Pukul 08.00 pagi, dia akan membawa kita ke Gria Nurani, pusat psikiatri anak dan remaja yang baru dia buka tahun lalu. Saya mengangguk tanpa bertanya apa-apa. Tepat pukul 08.00, sebuah mobil van putih menjemput kami bertiga, ayah dan anak. Tidak ada logo mewah, hanya stiker berbentuk hati merah muda di kaca. Sopirnya adalah Profesor Bimo sendiri. Dia tersenyum. Silakan Syekh. Hari ini kita tidak menggunakan ruang konferensi. Kita menggunakan rumah. Mobil melaju keluar dari Jakarta ke arah barat daya selama hampir 2 jam. Akhirnya, mobil itu berbelok ke jalan tanah yang penuh dengan sawah. Gria Nurani terletak di tengah sawah hijau. Itu adalah rumah kayu 2 lantai berwarna putih sederhana. Di sekitar rumah berjejer seratusan pohon beringin dan ada kolam besar tempat ikan gurami berenang. Saya mengernyit. Apakah ini rumah sakit jiwa? Profesor Bimo tertawa pelan. Bukan rumah sakit, Syekh. Ini adalah rumah. Anak-anak yang datang ke sini tidak datang untuk diobati, tetapi datang untuk tinggal bersama keluarga baru sementara waktu. Kami masuk. Lebih dari selusin remaja duduk melingkar di bawah pohon beringin besar. Ada yang kurus kering, mata cekung. Ada yang tubuhnya penuh luka. Semua orang tertawa tentang sesuatu. Seorang anak laki-laki berlari menghampiri Profesor Bimo. Dokter, hari ini ikan gurami saya tumbuh 2 cm lagi. Profesor Bimo memeluk anak itu. Hebat sekali. Sore ini kita makan nasi goreng bersama ya. Arya berdiri kaku, matanya terbelalak. Abdullah memegang tangan kakaknya erat-erat. Profesor Bimo membawa kami ke pendopo bambu. Tidak ada kursi mahal, tidak ada layar besar, hanya tikar kapas dan kipas angin tua. Dia menoleh dan berbicara langsung kepada Arya. Nak, kamu merasa dirimu hanyalah nilai dan ketenaran keluarga kan? Arya menangis tersedu-sedu, mengangguk perlahan. Profesor Bimo tersenyum. Di sini, kami akan membantumu menemukan kembali jati dirimu. Bukan dengan obat-obatan, bukan dengan terapi ala barat, tetapi dengan 4 hal sederhana, tanah, air, angin, dan api. Dan yang kelima, teman-teman yang pernah melewati titik yang sama. 3 hari kemudian, terjadi sesuatu yang tidak pernah saya duga akan terjadi. Hari pertama, Arya disuruh merawat pohon beringin. Dia harus menyiramnya, berbicara dengan pohon itu setiap hari. Awalnya dia mengeluh itu konyol, tetapi malam itu dia kembali dengan senyum. Ayah, pohon beringin itu mendengarkan saya. Hari kedua, dia dipasangkan dengan seorang gadis 15 tahun bernama Sari. Sari pernah mencoba bunuh diri 2 kali karena dibuli tentang penampilannya. Keduanya disuruh memasak bersama. Arya, yang tidak pernah masuk dapur sejak kecil, harus mengulek bumbu rendang dengan tangannya sendiri. Malam itu, dia kembali dan berkata kepada saya, Ayah, saya tidak pernah tahu bahwa memasak untuk orang lain bisa membuat hati sehangat ini. Hari ketiga, malam bulan purnama. Semua anak berkumpul di bawah pohon beringin besar. Mereka menyalakan lilin melingkar dan bergantian menceritakan rasa sakit yang selama ini mereka simpan. Arya berdiri. Untuk pertama kalinya, suaranya bergetar tetapi jelas. Dulu saya pikir, jika saya tidak sempurna, saya tidak berharga. Tetapi malam ini, saya tahu saya berharga karena saya masih bernapas dan saya punya teman di sini yang mencintai saya meskipun saya tidak sempurna. Semua anak bertepuk tangan untuknya dan menyanyikan lagu Sahabat Selamanya dengan suara keras menggema di sawah. Saya berdiri menonton dari sudut yang gelap, air mata mengalir tanpa henti. Abdullah memeluk bahu saya. Ayah, kakak sudah sembuh. Pagi hari keempat, Arya datang menemui saya. Rambutnya acak-acakan, tetapi matanya bersinar. Dia mengucapkan kalimat yang membuat saya berlutut di depan semua anak. Ayah, saya minta izin untuk tidak kembali ke Oxford. Saya ingin belajar di sini. Saya ingin menjadi psikiater anak seperti Dr. Bimo. Saya ingin membantu anak-anak yang pernah seperti saya. Saya memeluk putri saya erat-erat, lalu menunduk hormat kepada Profesor Bimo hingga 3 kali. Terima kasih dokter, terima kasih telah menyelamatkan putri saya, terima kasih telah menyelamatkan keluarga saya. Profesor Bimo mengangkat saya, tersenyum dengan mata sipit. Syekh, pohon beringin tidak pernah meminta siapapun untuk menunduk,
Dia hanya membungkuk agar angin bisa melewatinya, dan suatu hari nanti dia akan memberikan keteduhan bagi seluruh dunia. Saya melihat pohon beringin di sekitar saya, daunnya bergetar pelan, seolah tersenyum pada saya. Saya mengerti mengapa Indonesia begitu hebat. Bukan karena gedung pencakar langit atau uang, tetapi karena hati yang membungkuk untuk orang lain. Sore itu saya menelepon 2 putri bungsu saya yang tersisa. Kemas tas sekarang, pesawat menunggu. Kalian akan mulai belajar di Jakarta, mulai semester depan. Saya belum mengumumkan kepada dunia, tetapi di hati saya sudah tahu. Mukjizat telah terjadi, dan namanya adalah Indonesia. Malam itu, saya kembali ke asrama sendirian. Abdullah dan Arya meminta untuk tinggal di Gria Nurani selama 2 atau 3 hari lagi. Mereka bilang mereka ingin membantu anak-anak baru yang baru datang. Sudah 20 tahun saya tidak pernah sendirian. Tidak ada bodyguard, tidak ada sekretaris, tidak ada sopir. Saya berjalan keluar dari asrama pukul 02.00. Jakarta belum tidur, hanya ada suara jangkrik dan suara bus terakhir. Saya berjalan menyusuri kanal kecil di samping universitas. Airnya hitam pekat, tetapi memantulkan cahaya bulan purnama dalam garis panjang. Lalu saya melihatnya. Sebuah pohon beringin raksasa berdiri sendirian di tepi kanal. Batangnya melengkung hampir 90 derajat, seolah sedang menunduk hormat kepada sungai. Saya berdiri memandanginya sampai kaki saya lelah, lalu duduk di tepi jalan setapak beton. Semua yang terjadi dalam 1 bulan terakhir muncul bersamaan. Anak yatim piatu yang ingin mati kini bisa tersenyum karena memelihara ikan gurami. Putri saya yang merasa tidak berharga kini mengajar anak kecil membaca di bawah pohon. Putra saya yang tidak berbicara kini menjadi kepala tim proyek drone bantuan bencana. Dan saya, Syekh Khalid, yang mengira uang bisa membeli segalanya, kini duduk menangis sendirian di samping kanal. Saya mengangkat tangan, menyeka air mata, dan berkata keras-keras untuk pertama kalinya. Saya mengerti sekarang, kehebatan sejati tidak diukur dengan gedung pencakar langit atau uang di rekening, tetapi dengan jumlah hati yang kita buat berdetak lagi. Angin bertiup pelan, daun beringin bergetar, seolah mengangguk kepada saya. Saya berdiri, berjalan lurus ke pohon beringin itu, membungkuk menyentuh batangnya yang melengkung. Terima kasih karena telah mengajari saya untuk menunduk juga. Saya berdiri di sana sampai fajar menyingsing. Cahaya pertama hari itu menyinari daun beringin menjadi keemasan. Saya mengangkat telepon, mengambil foto pohon beringin itu, dan langsung menjadikannya wallpaper ponsel. Gambar pohon beringin yang melengkung menghormati sungai. Di bawahnya, saya mengetik 1 kalimat dalam bahasa Arab. Jika pohon tidak mau membungkuk, ia tidak akan pernah melihat langit. Pagi itu, saya berjalan kembali ke asrama tanpa alas kaki. Sepatu saya hilang entah kapan, tetapi saya tidak peduli. Saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Saya membuka ruang pertemuan kecil di asrama, memanggil rapat, anak-anak saya yang lain melalui video call untuk 2 putri bungsu saya yang sedang terbang. Saya berbicara dengan suara paling tenang dalam hidup saya. Mulai hari ini, semua anak keluarga Al-Maktoum akan belajar di Jakarta. Bukan hanya 1, tetapi keempatnya. Dan saya akan mengumumkan hal ini kepada media global dalam waktu 3 hari. Keempat anak saya terdiam, lalu serentak mengangkat tangan, menyentuh salam melalui kamera. Baik ayah. Saya tersenyum hingga air mata kembali mengalir. Saya belum tahu bahwa dalam 3 hari ke depan, pengumuman saya akan menyebabkan beberapa saham pendidikan Eropa anjlok dan membuat puluhan ribu anak Arab mendaftar di Universitas Indonesia dalam 1 tahun. Tetapi saat ini, saya hanya tahu bahwa hati saya telah membungkuk dan sedang melihat langit baru sepenuhnya. 3 hari kemudian, saya berdiri di atas panggung di Grand Ballroom Hotel Mandarin Oriental. Di belakang saya, tidak ada logo minyak, tidak ada bendera Uni Emirat Arab. Hanya ada foto pohon beringin yang melengkung menghormati sungai, berukuran 10 meter, yang saya pesan mendadak. Wartawan dari CNN, BBC, Al Jazeera, Reuters duduk berdesakan. Kilatan kamera menyilaukan mata hingga pandangan saya kabur. Saya mengangkat tangan, meminta keheningan. Hari ini, saya tidak datang untuk mengumumkan pembelian perusahaan baru atau menandatangani kontrak minyak miliaran barel. Saya datang untuk mengumumkan sesuatu yang lebih penting dari seluruh hidup saya. Saya menoleh, memanggil keempat anak saya naik ke panggung. Abdullah, Arya, dan 2 putri bungsu saya yang baru tiba tadi malam. Keempatnya berdiri berjejer, mengenakan kaos putih sederhana. Ada tulisan yang sama di bagian depan.
Saya belajar di Jakarta dan saya bahagia. Suara shutter kamera bergemuruh. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Saya, Syekh Khalid bin Rahim Al-Maktoum, menyatakan kepada dunia hari ini bahwa semua anak saya, mulai sekarang, akan menyelesaikan gelar sarjana, magister, dan doktoral mereka di Jakarta, Indonesia. Bukan London, bukan Boston, bukan Paris, tetapi Jakarta. Ruangan hening selama 3 detik, lalu meledak dengan teriakan dan pertanyaan serentak. Syekh, apakah ini lelucon? Apa alasannya? Bagaimana dengan reputasi keluarga? Saya mengangkat tangan lagi dan mengucapkan kalimat yang saya latih selama 3 malam. Karena saya baru tahu bahwa pendidikan sejati tidak diukur dengan peringkat QS atau biaya kuliah per tahun, tetapi harus diukur dengan berapa banyak orang yang ingin mati yang berhasil dibuat ingin hidup lagi. Indonesia bisa melakukannya. Sementara sistem pendidikan yang saya sanjung hampir membunuh 2 anak saya. Saya menoleh, memeluk keempat anak saya erat-erat. Air mata membasahi wajah saya. Dulu saya pikir kehebatan adalah berdiri tegak menantang angin. Tetapi 1 bulan di Indonesia mengajari saya bahwa kehebatan sejati adalah tahu cara membungkuk agar angin bisa melewatinya, dan suatu hari nanti, kita bisa setinggi langit tanpa patah. Saya menunjuk ke foto pohon beringin di belakang. Pohon beringin tidak pernah berdiri tegak menurut buku, tetapi akarnya adalah yang terdalam di dunia. Daunnya memberikan keteduhan bagi seluruh dunia, dan buahnya menyebar lebih jauh dari yang pernah dibayangkan siapapun. Saya menoleh kembali ke wartawan, tersenyum sambil menangis. Saya tidak mengatakan semua orang harus belajar di Indonesia. Saya hanya mengatakan, jika suatu hari nanti anak cucu Anda mulai mengucapkan kata, "Saya tidak tahan lagi," bawalah mereka ke sini. Lihatlah bagaimana orang biasa dengan hati yang besar bisa menyembuhkan orang yang hancur untuk kembali menjadi utuh. Ruangan hening lagi, lalu tepukan tangan bergemuruh selama 3 menit penuh. Wartawan dari BBC mengangkat tangan terakhir. Syekh, menurut Anda, apa yang belum diketahui dunia tentang Indonesia? Saya tersenyum selebar-lebarnya dalam hidup saya, dan menjawab dengan 1 kalimat yang saya siapkan. Indonesia memiliki kelenturan yang hilang dari dunia. Kelenturan hati yang bersedia menunduk untuk mengangkat orang lain. Saya menundukkan kepala perlahan di depan ratusan kamera. Untuk pertama kalinya, Syekh Khalid menundukkan kepala kepada siapapun selain Tuhan. Dan saya merasa bahwa pada saat itu, saya adalah yang tertinggi dalam hidup saya, karena saya bersedia membungkuk, seperti pohon beringin itu yang tersenyum kepada saya dari setiap sudut Indonesia. 1 tahun berlalu seperti mimpi. Hari ini, saya berdiri di Bandara Soekarno-Hatta lagi. Tetapi kali ini, bukan pendaratan darurat, melainkan peluncuran Yayasan Akar, beringin dana beasiswa terbesar dalam sejarah Timur Tengah. Saya mengenakan kaos putih sederhana. Di depannya tertulis, "Dulu saya sombong, tetapi pohon beringin mengajari saya menunduk." Di sisi saya adalah keempat anak saya. Abdullah sedang menjalani tahun kedua teknik mesin UGM, IPK 398. Arya sedang magang tahun terakhir, psikiater anak di rumah sakit UGM. 2 putri bungsu saya sedang belajar SMA di sekolah unggulan, dan keempatnya adalah sukarelawan rutin di Gria Nurani setiap akhir pekan. Saya mengangkat mikrofon, berbicara dengan suara yang menggema di seluruh bandara. Hari ini, saya secara resmi mengumumkan, Yayasan Akar Beringin akan memberikan beasiswa sarjana penuh kepada 1.000 pemuda Arab per tahun. Semua harus datang belajar di Indonesia dan harus kembali untuk mengembangkan kampung halaman mereka sendiri tanpa melupakan 1 prinsip, bungkuk untuk mengangkat orang lain. Tepuk tangan bergemuruh hingga atap bandara bergetar. Saya menoleh ke Profesor Bimo Wijaya yang berdiri tersenyum di samping panggung dan menundukkan kepala sedalam 90 derajat untuk kedua kalinya di depan umum. Terima kasih, Indonesia. Terima kasih telah menyelamatkan hidup keluarga saya, dan terima kasih telah membuat saya menjadi ayah yang lebih baik. Kelompok pertama anak-anak Arab, 500 orang, berdiri berjejer, membawa ransel tunggal, mata mereka berbinar seperti Abdullah tahun lalu. Saya berjalan turun dari panggung, memeluk setiap anak 1 persatu, lalu berbisik di telinga mereka. Selamat datang di rumah baru. Di sini, tidak ada yang berharap kalian sempurna. Yang ada hanyalah orang-orang yang berharap kalian bahagia. Sore itu, saya membawa keempat anak saya kembali ke Gria Nurani lagi. Kami duduk melingkar di bawah pohon beringin besar yang sama,
Menyalakan lilin melingkar seperti hari itu, Abdullah mengangkat gelas jus jeruk. Atas nama saudara-saudari keluarga Al-Maktoum, kami berjanji akan menghabiskan sisa hidup kami untuk mengembalikan apa yang telah diberikan oleh tanah yang telah menyelamatkan kami. Arya tersenyum. Dan kami tidak akan lupa bahwa pohon yang paling rendah hati adalah pohon yang memberikan keteduhan paling luas. Saya memandangi keempat anak saya, lalu memandangi pohon beringin yang daunnya bergetar di bawah sinar bulan. Saya menyentuh salam kepada bumi Indonesia perlahan. Di dalam hati, saya mengucapkan kata-kata terakhir. Terima kasih telah mengajarkan Syekh yang sombong bahwa kesediaan untuk membungkuk adalah puncak tertinggi kehidupan. Angin bertiup pelan. Daun beringin melambai, seolah melambaikan tangan perpisahan, dan pada saat yang sama, melambaikan tangan menyambut ribuan orang baru. Mukjizat tidak berakhir di Bandara Soekarno-Hatta. Itu baru saja dimulai, dan akan menyebar ke seluruh dunia, dengan akar yang dalam, dengan batang yang melengkung, dan dengan hati yang bersedia menunduk. Indonesia tidak mengalahkan saya. Indonesia membuat saya mengalahkan diri sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar. Selesai.